Yesus Nazaret yang telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga, kita mulai. Baik, salam. Sekali lagi salam. Baru kuat, salam. Baik, saya kira ada WL-nya. Jadi saya ada ya? Ada. Nah, WL langsung saja. Kita akan mulai dengan Kelahiran Yesus, karya Sonia Anggamita Noe. Di malam yang sunyi, lahir seorang bayi laki-laki di sebuah kandang bina. Dibaringkan di dalam kalungan dan dibungkusnya dengan lampin. Itulah kisah kelahiran yang tertulis di dalam firman Allah. Bukan pula mencari orang benar, melainkan untuk menebus umat manusia dari dosa. Di hari Natal ini, marilah kita menyambut Dia yang lahir, sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Sang Penebus dosa yang diutus ke dunia, supaya kita yang percaya kepadanya memperoleh hidup kekal. Oleh sebab itu, janganlah takut, sebab Yesus telah menebus dan menyertai kita. Terima kasih. yang berikut vokal drum dari kelas 10 IPA 1. Mungkin senyum di kiri kanan dulu, bilang Tuhan Yesus baik. Di kiri kanan dulu. Sebagai malam Tuhan berdiri menghadap Prabu Bapa, sebarkanlah anugerah-Mu yang telah selamatkanku, oh Tuhanku. Ku datang padamu.
Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha pengasih, kami begitu bersyukur kepadamu Tuhan, buat cinta kasih-Mu bagi kami, keluarga besar SMA PGRI Nilai Kudus ini Tuhan. Engkau boleh mengingatkan kami, Engkau memanggil kami, sehingga boleh ada di tempat ini menjadi sebuah persekutuan yang indah Tuhan, untuk merayakan di mana 2000 lebih tahun yang lalu Engkau pernah hadir di tempat dunia yang hina ini untuk menebus kami. Karena itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur, tidak memuji, tidak mengagungkan nama-Mu. Siapapun dia yang telah percaya kepada Engkau pasti melakukannya. Karena Tuhan, biarlah Engkau bersama-sama dengan kami. Mulai dari sekarang Tuhan, kuasai kami, sehingga ibadah kami ini tidak sia-sia Tuhan, tetapi ibadah kami merupakan sebuah persembahan yang hidup yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Karena itu, biarlah ibadah kami hanya jadi di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bagi Raja segala raja, karena hari ini Dia lahir bagi kita, Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita. Kalau kita punya dua tangan, kita menyanyi sambil bertepuk tangan. Kita muliakan Tuhan, kita tinggikan Dia Raja segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus anak kami, Sang Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Sambil bertepuk tangan, yang di luar juga bertepuk tangan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dari itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepadanya. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Matius 2 ayat 8 sampai 20. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan
dia yang berkenan kepadanya. Lukas pasal 2 ayat 14. Pemimpin untuk bakar lilin. Kita akan menang Tuhan. Lilin boleh dimatikan. Lilin boleh dimatikan. Ya. Kita angkat pujian firman. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Biar benih firman Tuhan itu ditabur sehingga kita menjadi orang yang pelaku firman Tuhan di akhir zaman. Ketika benih firman Tuhan itu datang kepada kita, kita benar-benar mau menerimanya. Mari kita angkat pujian firman-Mu berita bagi kaki. Haleluya, Tuhan baik. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisi. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha pengasih, kami datang kepadamu ya Allah di surga. Dan seperti pujian tadi bahwa firman-Mu merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan itu benar-benar merupakan sebuah pernyataan iman kami yang kami bawa kepadamu ya Allah dalam bentuk pujian. Karena itu Tuhan berkati pujian itu Tuhan. Karena itu juga merupakan sebuah persembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Dan biarlah persembahan yang kami naikkan itu menjadi dupa yang berbahan di hadapan-Mu Tuhan. Dan berguna bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan mengagungkan, memuliakan Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, kami mohon kiranya benar-benar kami mengalami firman-Mu yang menjadi pelita itu ada bersama-sama dengan kami lewat terang firman Tuhan untuk menerangi setiap kegelapan-kegelapan dalam pribadi kami, dalam keluarga kami,
di dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan kami, bahkan cita-cita mimpi-mimpi kami ke depan. Hanya firman-Mu yang mampu untuk menerangi. Tanpa firman-Mu tidak bisa. Karena itu kami mohon, Roh Kudus menguasai kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga ketika firman diberitakan, konsentrasi kami terpusat pada kebenaran, sehingga kami dengan serius membaca, mendengar firman, dengan serius juga untuk merenungkan firman, dan dengan benar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, ini kami semua yang sudah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Yang pegang HP, silakan buka aplikasi sucinya. Yang punya HP Android tapi tidak punya aplikasi suci, silakan unduh atau download. Jangan sampai WA kita punya, Twitter kita punya, TikTok punya, Snack video punya, Facebook punya, tetapi Alkitab, aplikasi Alkitabnya tidak punya. Jadi saudara begini, sebelum kita baca perlu diketahui bahwa prinsip gereja kita adalah prinsip gereja reformasi. Reformasi itu tidak bergerak mundur atau jalan di tempat, tetapi dia bergerak maju. Karena itu biasanya kita kenal dengan Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Coba saya mau ulang. Jadi Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. 1, 2, 3. Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Artinya adalah gereja yang terus bergerak, terus menerus berubah. Gereja yang apa? Terus bergerak, berubah sesuai dengan konteks zaman berdasarkan Alkitab yang adalah firman. Dulu kita nyanyi tidak tepuk tangan, sekarang tepuk tangan. Salah? Tidak. Kalau lu bertanyakan tepuk tangan dan saya tanya lu kenapa lu doa, lu tutup mata, tidak buka mata. Padahal Alkitab tidak pernah subuh. Begitu. Jadi dia bergerak terus. Dulu kita menyanyi belum ada musik. Memang dulu kita itu hanya, ya kalau ada pun hanya ada gong, ada juk ya, lalu biola tempo dulu ya. Sekarang gereja dulu maunya hanya pakai itu yang apa ya, klasik itu apa kok? Piano. Sekarang ada keyboard. Nah, dalam Alkitab tulis apa? Gendang, kecapi, rebana, seruli, apa lagi? Ceracak digabungkan jadi satu, jadi apa? Keyboard. Nah, itu di situ. Jadi semua dipakai untuk memuliakan Allah. Jadi tidak masalah soal tepuk tangan, soal lompat sini, tidak salah. Tadi tidak ada yang sedikit-sedikit. Terima kasih WL, bagus sekali. Tapi kalau bisa WL kasih anak-anak juga lah. Jadi transfernya itu dapat. Saya senang, saya lihat Pak Darm kasih siswa main, Pak kasih yang potret. Ini itu outcome-nya dapat, pendidikannya. Jadi transformasinya dapat, revolusinya dapat. Ya, WL ke depan bisa ya, Mama? Bisa ya? Ya, song leader juga sudah tidak harus kamu yang juara satu terus yang song leader bagaimana? Ya. Jadi ya, paling tidak kasihlah sama anak-anak kan, bisa ya? Jadi berdasarkan prinsip yang perubahan itu, dulu Alkitab kita itu ditulis tidak di buku yang model begini. Alkitab kita itu ditulis dulu itu masih di batu, masih di lalang, anyaman, papirus itu. Nah, jadi kalau misalkan saudara bilang pertanyakan baca Alkitab pakai aplikasi, nah sekarang saya pertanyakan lu baca pakai ya, ada di buku itu, kertas itu. Jadi kalau dulu itu untung penemuan mesin cetak pada zaman Renaissance ya sudah mulai yang ini abad ke-14 ya, penemuan zaman Renaissance, pencerahan, abad pencerahan baru sudah ada ini penemuan lalu ini. Tapi dulu coba kalau masih pakai batu, satu ayat satu batu,
Lu tahu ini ada berapa ayat? Ada berapa ayat? Ada berapa puluh ribu? Aduh, saya bisa lupa ya. Saya lupa. Saya sangat ingat ada berapa ayat itu ya. Lu bayangkan ada puluhan ribu batu yang kalau ibarat rumah tangga lu tidak tahu pernah tua. Pilih dari mana, lu harus pikul satu itu, taruh di situ baru cari sudah. Jadi tidak bisa toh? Tidak bisa. Karena itu perkembangan zaman terus menerus, maka muncul dari batu turun sampai di kertas, turun sampai di aplikasi. Masa anak milenial kok tidak pakai aplikasi Alkitab? Amin. Jangan pakai aplikasi Alkitab. Nah seperti itu. Jadi tidak masalah toh kalau kita pakai aplikasi Alkitab. Kalau ada yang masih pertanyakan, itu dia masalah, bukan saya masalah. Baik, mari kita buka sudah. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca sini berganti. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayatnya yang kedua. Kita terus sampai ayatnya yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang-orang Majus dari Timur. Bunyi firman Tuhan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan anak-anak bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias yang dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali pertama yang terkecil di antara mereka yang meninggalkan dunia. Kata Yahweh mengatakan bangsa seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah sedikit lagi bersama, hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, menyimak, bahkan tidak hanya setiap membaca, tidak hanya setiap menunggang, tetapi setiap pula dalam melaksanakan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Silakan duduk. Shalom. Belum kuat. Shalom. Yang di luar, shalom. Om security, shalom. Berarti dengar. Baik. Ya dong, kita cek security biar berjaga-jaga, tapi telinga harus dengar firman. Baik. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, tema kita tahun ini adalah maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Namun saya mau mengajak Bapak Ibu kekasih Tuhan untuk melihat fokus kita pada orang Majus. Pertama saudara, kita harus bertanya dari mana asal orang Majus ini. Orang Majus itu orang mana? Kalau dia tahu lu orang Amnuban, dia tahu lu orang Amnatun, dia tahu lu orang Molo, orang Rote, orang Alor, orang Sumba, pokoknya orang-orang yang ada suku di Indonesia ini, maka kita juga harus tahu orang Majus itu orang mana. Nah, orang Majus ini menurut para penafsir bahwa mereka itu dari mana?
Itu banyak penafsir mengatakan bahwa mereka dari Persia. Alkitab hanya menceritakan bahwa mereka itu dari mana? Dari timur. Tapi banyak penafsir mengatakan bahwa dari Persia. Saudara dikasih Tuhan, mereka ini adalah orang yang pendatang yang cari tahu di mana keadaan Yesus, atau di mana Yesus ini ada, Yesus ini lahir di mana, berjalan terus menerus sampai di mana? Di mana? Yesus lahir di Yerusalem atau di Bethlehem? Di Bethlehem. Maka walaupun orang Majus ini orang-orangnya hebat-hebat dari daerah mereka, tetapi ketika mereka datang di tempat orang, maka mereka menjadi pendatang. Maka kalau pendatang berarti kekuasaannya itu tidak ada sama sekali. Kekuasaannya tidak ada. Dia di sana dia tuan tanah, dia di sana dia raja. Tapi kalau dia sudah masuk ke tempat orang, dia tidak ada artinya. Apalagi dia berada dalam sebuah kekuasaan Herodes yang sangat kejam. Herodes itu sangat kejam, saudara. Herodes itu kan? Bahkan ada orang yang bilang begini, Raja Kaisar Agustus ya. Kaisar Agustus bilang begini, lebih baik jadi babinya Herodes daripada jadi istrinya Herodes. Karena dia istri saja bunuh. Kalau dia babi dia tidak bunuh. Mungkin dia tidak makan babi. Gitu. Jadi dia tidak bunuh. Lebih baik. Kan orangnya sangat kejam sekali. Anaknya juga dia bunuh. Ketika orang Majus ini datang, sehebat apapun dia, ada penafsir mengatakan mereka itu adalah raja, ada yang mengatakan dia orang pandai. Lu mau pandai, lu mau raja, tapi lu datang dalam kekuasaan Herodes harus takluk. Maka orang-orang ini berada dalam situasi yang membuat mereka menjadi apa? Kecil. Lu besar di sana, tapi lu sampai di sini kecil. Mereka hanyalah sekumpulan kecil dari timur di tengah kekuasaan Herodes. Nah ini yang kita mau bicara. Tapi pengaruhnya sangat besar. Orang kecil pengaruhnya besar. Bukan orang besar pengaruhnya kecil. Ini beda. Banyak orang punya kekayaan yang besar, tapi pengaruhnya kecil. Banyak orang punya, pokoknya dia punya besar-besar, tapi semua yang dikerjakan itu kecil. Ini beda dengan orang Majus. Orang Majus kerjanya banyak. Jalan dari timur Persia menuju Bethlehem itu kerja banyak atau tidak? Pasti bosok bilang kurang kerjaan. Tidak. Ini kerja banyak. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, karena itu dalam kehidupan kita tidak boleh pandang Anda besar kecil, tidak boleh. Tidak boleh pandang Anda ini muda atau tua, tidak boleh. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Saya catat di sini begini, jangan saling merendahkan dengan kata-kata di antara kalian. Karena ketika ada yang berkata dia itu anak kecil bodoh, yang kecil ini bisa berkata, dia bisa membalas, itu tua tapi pikun atau bingung. Atau bisa juga yang kecil ini diomong, lu tua tapi pikun atau bodoh, yang besar bilang apa? Lu anak kecil bodoh. Jadi berhenti. Saya sangat tersentuh dengan Pak Karli. Tadi anak-anak menyanyi apa? Hah? Coba itu lagu satu kali dong. Lagu bagus sekali. Anak-anak tadi menyanyi, keren. Kita tahu kita nyanyi. Hayati lagu itu tidak hanya dinyanyikan begitu saja, tapi saudara punya pernyataan iman saudara ada pada pujian itu. Jadi sungguh-sungguh.
kesaksian pujian, kesaksian pujian. Jadi pujian bersaksi kepada kita bahwa Anda harus merendahkan diri. Anda dan saya merendahkan diri. Di sini pendeta itu tidak besar, kecil. Semua kecil. Maka yang terpenting engkau harus menjadi engkau kecil, Allah yang besar. Engkau rendah, Allah yang tinggi. Amin. Itu yang betul. Amin. Itu yang paling penting. Belajar dari apa orang Majus. Dia datang dari sana, dia merendahkan diri. Dia orang besar dari timur. Dia sampai di Bethlehem. Dia cari siapa? Penguasa Herodes. Dia sampai di situ. Dia tidak mengagungkan diri, tidak membesarkan diri. Kalau saja dia membesarkan diri, orang Majus membesarkan diri pada waktu itu, dia bikin lebe-lebe, pasti sudah dipenggal oleh siapa? Herodes. Maka berusaha seperti siapa? Orang Majus datang merendahkan diri dan dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan siapa? Herodes. Yang kedua, saudara, siapa-siapa orang Majus itu? Tapi dari mana? Kita hanya tahu dia dari mana, tapi dia tidak kita. Itu siapa? Itu. Siapa-siapa orang Majus itu? Mereka ini adalah orang bijak. Ada yang mengatakan mereka adalah raja dari timur. Saudara fokus kembali di sini. Orang pandai, bahkan ada tradisi barat suka kasih nama ini orang Majus dong. Ada tradisi Suria sudah kasih nama ini orang Majus. Ada tradisi Armenia sudah juga kasih nama orang Majus. Tapi Alkitab sendiri tidak mencatat nama-nama dari orang Majus. Jadi saya sudah tahu, saya tidak ikut itu tradisi. Intinya saya tidak tahu. Dia bernama orang Majus dari mana? Dari timur. Tetapi dia adalah orang pandai yang mampu membaca bintang. Mampu membaca bintang ada di mana? Ilmu bintang mereka punya. Jadi ini orang-orang hebat. Tuhan pakai orang pintar, tapi Tuhan tidak pakai orang bodoh. Sekali lagi konteks kita ya. Tapi bisa juga Tuhan pakai orang bodoh, tapi dia kasih pintar dulu. Ya toh? Dia kasih pintar dulu. Sekali lagi, kalau konteks ini Tuhan pakai orang pintar. Dan orang Majus itu tidak orang sembarangan. Tuhan pakai orang bijak, bukan orang bebal. Sekali lagi, Tuhan pakai orang bijak, bukan orang bebal. Tuhan pakai orang tidak buta tuli terhadap pendidikan. Orang buta tuli terhadap pendidikan itu ya, dia buta tuli, jadi dia sudah jalan itu dia sudah taruh begini. Lupanya dia tidak dengar lagi, dia sudah terus. Itu buta tuli terhadap pendidikan. Tidak boleh ada sebab pergi melete. Tidak boleh. Yang berikut, Tuhan rubah orang bodoh jadi orang pintar dan Tuhan pakai dia. Amin. Saya ini dari orang bodoh. Ini kelas, ini dulu masih 3 ruangan Ini kelas, ini dulu masih bebas. Kami yang gali itu loh, musim tutup buang itu baru modal bantuan waktu itu. Nah, jadi saya itu orang bodoh. Saya ini SD ini paling bodoh. Nah, SMP juga waktu pukul tiap hari, bahkan diikat. SMA ini saya 7 SMA baru tamat. Artinya dasar sudah tidak ada, tamat dari Al-Ikhlas. Baru di sekolah jadi pendeta. Jadi orang bodoh, kalau Tuhan mau pakai dia, Tuhan pakai. Tapi Tuhan kasih pintar, dia baru Tuhan pakai. Nah, kalau masih bodoh tuh meminta Tuhan untuk kasih pintar supaya Tuhan pakai. Itu penting. Dan sok-sok jambal kita pembodoh tunggu dulu, sabar kalau Tuhan kasih pintar dulu. Lu masih kelas 1 so bisa lu langsung kuliah. Iya toh? Lu kelas 1, Bet mau kuliah, lu gila. Terus sabar dulu kalau Tuhan kasih pintar lu. Kelas 1 naik kelas 2, kelas 3 baru kuliah. Kalau soalnya lu pergi, lu bawa perempuan orang tidak pakai, bawa
Siapa orang Majus? Mereka adalah orang bijak, orang pandai. Amin. Maka engkau harus tiru orang Majus jadi orang pandai supaya Tuhan pakai. Sekali lagi, kalau masih bodoh, tahan diri supaya Tuhan kasih pintar. Jangan lu kelas 1 minta mau kuliah, gak boleh. Mas kecil anak minta mau nikah, berhenti. Itu lu susah tahan ya. Tidak boleh. Nah, jadi ini jadi orang ini. Yang berikut lagi, orang Majus ini bergerak maju ke masa depan berdasarkan petunjuk. Sekali lagi, orang Majus bergerak maju ke depan berdasarkan apa? Petunjuk. Sudah pintar, makanya lihat petunjuk. Kita kadang-kadang tidak, kita tunjuk sendiri. Nah, kita tunjuk sendiri buat kita pilih. Kalau orang Majus sudah pintar, lihat petunjuk Tuhan bintang, maka dia lihat bintang. Dia sampai di situ, dia masih lihat bintang, dia pergi. Ayatnya yang keempat, Herodes panggil nabi-nabi. Ayat yang ke-6, nabi-nabi datang, kesetunjuk apa? Bilang dia di Bethlehem. Bintang ini atau jinnya di Bethlehem. Yang ketiga, Herodes suruh dong untuk pulang kalau sudah dapat Tuhan. Tapi Tuhan kasih tunjuk lewat apa? Mimpi. Lalu mereka pulang lewat jalan lain. Jadi orang pintar lihat petunjuk Tuhan, orang bodoh tunjuk sendiri. Nah, lu tunjuk sendiri sudah. Kemana-mana lu tunjuk sendiri. Minta petunjuk siapa tuh? Tuhan. Amin. Beda. Kalau iklan orang pintar minum tolak angin, kita beda. Orang pintar lihat petunjuk tuh Tuhan. Amin. Kalau orang itu dia jalan dia tunjuk sendiri, pokoknya ada apa dia sendiri, maka dia tipe orang yang berpikir sendiri, berbicara sendiri, berbicara sendiri, berbuat sendiri, senang sendiri, pusing sendiri. Pusing tidak? Pusing. Nah. Ada yang aneh tidak? Aneh, berpikir sendiri, berbicara, ini dia gila ini. Makanya dia nanti senang sendiri, lalu dia pusing-pusing sendiri. Nah, pemimpin tidak boleh begitu. Itu Herodes itu. Pemimpin itu is the leadership, bukan is the rule. Kalau is the leader, dia mau itu untuk orang yang dipimpin olehnya itu diberikan inspirasi, dikasih inspirasi, pencerahan. Jadi orang ini naik terus menerus. Dia tidak tahan. Ini kalau kita tidak, orang mau naik dan kita usah dulu. Kita masih sini, tidak boleh. Bukan pemimpin. Pemimpin itu is the leader. Leader ini dia memberikan inspirasi orang ini naik dia memuji Tuhan. Terus didorong terus. Sejajar yang dia tidak iri hati, tetapi dia senang memuji Tuhan. Dia mulai kalau bisa lebih bentar lagi. Ini baru pemimpin, dia puji Tuhan. Amin. Kalau steril itu dia maunya menguasai orang lain. Saudara, Hitler, kekuasaan Hitler, apa yang ditinggalkan oleh Hitler? Paling kita ingat dia pengen kejar. Apa yang ditinggalkan oleh Herodes? Kita ingat dia pernah kejar. Tidak ada yang ditinggalkan. Tapi pemimpin seperti Nelson Mandela, luar biasa, inspirasi pemimpin yang luar biasa. Pemimpin seperti Martin Luther King, luar biasa. Karena itu jadi pemimpin, bukan penguasa. Penguasa ketika ideologi politiknya bertentangan dengan dia, maka dia mulai ketakutan. Ketika agama bertentangan dengan dia, mulai ketakutan. Ketika budaya bertentangan dengan dia, mulai ketakutan. Maka dia mulai berpikir bagaimana menghancurkan orang yang ideologinya bertentangan dengan dia, orang yang agamanya bertentangan dengan dia, orang yang budayanya bertentangan dengan dia. Dia harus menghancurkan dia. Tapi berpuluh-puluh tahun ketika dia mati, agama tetap jalan, budaya tetap jalan, tidak bisa dihalang oleh pemimpin siapapun. Karena itu pemimpin yang baik adalah berkarakter Kristus, guru yang baik adalah berkarakter Kristus, murid yang baik adalah berkarakter Kristus. Maka engkau dan Kristus adalah satu, karena sama-sama dapat anugerah cinta kasih Tuhan untuk mengikat kita semua menjadi tali kasih Tuhan. Ini yang penting. Segala perbedaan di tempat ini
orang filsafat, you adalah orang agama, you adalah orang teknik. Nggak boleh dipertentangkan atau diuji-ujikan, nggak boleh. Tapi disatukan menjadi kekuatan yang sangat besar bagi SMA PGRI Melete. Amin. Itu penting. Tak boleh. Tidak boleh dipertentangkan. Semua itu anugerah Tuhan. You bisa matematika, anugerah. You bisa kimia, anugerah. You bisa bahasa Inggris, anugerah. You bisa agama, anugerah. You bisa teknik, anugerah. Tak boleh. Karena itu anugerah Tuhan itu saling melengkapi untuk menjadi satu kekuatan menuju pada visi misi pendidikan di SMA PGRI Melete ini. Kalau keluar nggak bisa. Saudara ini diutus di sini untuk apa? Untuk menjadi arsitek jiwa dan raga. Tuhan kasih sama kita ini untuk menjadi arsitek jiwa dan raga. Yang bentuk mereka di dalam apa? Kognitif, di dalam apa? Psikologi, motorik, afektif. Jadi pengetahuan harus ada rasa afektif di dalam sini. Sehingga perbuatan itu juga karena pengetahuan yang benar, rasa benar. Rasa dari pengetahuan yang benar, perbuatan benar. Bukan sedikit berasa. Lu berasa benar atau salah? Nah coba, kalau lu berasa dengan orang suami, coba, lu berasa dengan orang istri. Suami benar cinta dia, lu gila? Tidak bisa. Maka berpengetahuan yang benar, rasanya benar, baru berperilaku yang benar. Itu siapa yang kasih itu teori itu? Immanuel Bloom. Nah, Bloom. 3 ranah pendidikan, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ini penting sekali. Walaupun ada filsuf pendidikan ilmu yang lain, tapi 3 dasar ini punya pemikiran yang lain. Tapi kognitif, afektif, dan psikomotorik ini penting. Maka ingat sekali, mereka orang pandai. Orang zaman itu sudah baca bintang. Terus sekarang lu tahu baca bintang kok tidak? Lihat saya pilih Amfoang Selatan sana observatorium Gunung Timau Kopiko teropong bintang di sini. Observatorium. Kalau hanya mau lihat mau baca, dulu ada ilmu bintang, kita tidak. Saudara tahu perkembangan pendidikan yang begitu biasa. Filsuf abad pertama biasanya kita kenal dengan siapa? Thales. Saudara belajar tidak? Asal mula alam semesta dari air. Itu menurut kita beda, tapi ini pengetahuan. Asal mula alam semesta dari apa? Air. Yaitu padat, cair, dan gas yang disebut zat H2O. Itu. Lalu tantang pada abad yang kedua oleh apa? Siapa? Anak Siman. Oh, sudah bilang bukan. Asal semesta dari api. Nah, api. Lalu tantang pada abad yang ketiga oleh anak Simenes. Karena anak Simenes, dia bukan asal mula semesta dari air saja, api saja. Tapi dia melakukan sintesis. Asalnya air dan api. Lalu Pythagoras terus menerus sampai dengan Socrates terkenal dengan apa? Aku ada maka aku berpikir. Nah, kalau tidak ada lu bisa berpikir. Itu maksudnya begitu. Lalu pada abad yang ke-17 muncul René Descartes. Dia bilang bukan aku ada maka aku berpikir, tapi ketika aku berpikir saya tambah aku sadar aku ada. Nah ini penting. Ini filsafat. Nah ini. Jadi coba lu lihat ini lampu. Coba tanpa berpikir, lu sadar, lu berpikir dia ada atau tidak? Ini lu tidak pikir itu lu tabrak lampu juga tabrak, strobe juga tabrak. Lepas itu tinggi. Jadi saya berpikir, saya sadar, saya tahu dia ada. Tapi Alkitab luar biasa. Alkitab sangat luar biasa. Ini penting sekali. Karena itu saudara, maka SMA PGRI Melete ini harus seperti orang Majus, orang pandai yang mencari, menyembah dan memberikan persembahan seperti orang Majus. Kalau SMA PGRI Melete sudah betul-betul sama Tuhan, Tuhan pasti anugerahkan luar biasa bagi SMA PGRI Melete yang sudah mencari Tuhan,
biasa, revolusi yang tidak biasa, terjadi satu transformasi atau lompatan transformasi atau lompatan revolusi pendidikan. Amin. Ini penting. Saudara tidak akan bisa dapat yang seperti ini kalau tidak serius dengan siapa? Dengan Tuhan. Jepang kali ini sudah 5.0. Kita baru target 4.0 2030. Maka G20 di Bali baru-baru Jokowi targetkan apa? Paling tidak ada otomotif listrik. Sampai ini luar biasa. Kejar. Orang lain belum menikmati 2030. SMA pergi Melete sudah menikmati puluhannya karena nomor Tuhan. Tapi Anda tidak kuat. Anda guru-guru siswa tidak kuat dengan Tuhan. Tuhan ambil kembali. Tuhan ambil kembali. Tidak lagi mencari outcome. Pikiran ekonomi itu ada. Sekarang ekonomi sini ada tidak? Berapa banyak guru ekonomi? Dia punya analisis ekonomi yang luar biasa. Jadi itu penting. Punya analisis ekonomi ke depan. Baik kamu mau menjaga sekolah ini, punya analisis ke depan. Kalau orang maju menganalisis bintang sampai dengan tujuan, saudara harus punya analisis ekonomi untuk menghidupkan sekolah ini. Amin. Saudara harus punya analisis ekonomi yang kuat, tidak main-main. Maka penetapannya adalah outcome keluar, bukan output. Outcome harus diukur oleh indikator tingkat pencapaian yang jelas. Baru tetapkan outcome. Kalau tidak bisa. Ini pesana kalian. Saya memang ngomong biasa tertawa. Kita di luar tertawa. Kalau suhotbah, saya pembapa saya kasih berhenti. Betul. Kadang-kadang waktu cerita dengan anak saya tidak suka itu anak. Tapi memang saya pun tugas kasih berhenti kalau ngomong salah. Jadi kalau saya sudah di mimbar saya tidak peduli siapapun yang ada di depan. Nanti saya turun saya salah juga semua ngomong. Betul. Tidak ada yang hebat. Yang terpenting adalah saling meriksa. Pakai saya tunjuk yang orang pendeta bermegapun saya minta maaf di jemaat. Baik kalau salah saya minta maaf. Gas member, tapi itu sadar. Kadang-kadang kita tidak sadar. Sadar saya tidak malu-malu. Ini pendeta yang khotbah tentang hikmah, pendeta yang khotbah tentang bijak, tapi dia ada bikin salah. Ya saya minta maaf. Itu yang berikut lagi. Tadi kita sudah bicara orang Majus itu mencari, menyembah dan memberikan persembahan. Mencari Yesus. Dong sampai dong menyembah. Setelah dong menyembah, dong memberikan persembahan. Yang berupa apa? Emas, kemenyan dan mur. Yaitu emas melambangkan dia adalah raja. Lalu kemenyan melambangkan dia adalah iman. Dan mur itu melambangkan dia adalah jurus selamat. 3 hal ini. Ini luar biasa, saudara. Tetapi saudara, anak-anak sekarang ini mau cari Yesus, dan mau cari hal. Anak-anak sekolah sekarang ini, anak-anak SMA, tidak mau cari Yesus, mau cari hal saja. Orang ada ibadah di sana, dia kasih tunjuk dia jago, mau duduk di pinggir-pinggir jalan supaya kami lewat mau tidur dulu. Tidak tidur lebih, itu satu pesombong langsung maki kita. Lu tidak kerja kalau tempatannya di jalan saja. Itu yang tidak mau cari Yesus tapi suka cari hal. Itu yang polisi angkut Sanglio lalu bawa ke sana, itu betanya bilang begini, NHM Name Lohomono. Apa? NHM apa? Name Lohomono. Itu lupa bodoh gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi suka cari hal. Ibadah, ada ibadah begini tedong mulai sudah. Mulai cari hal. Dan tidak cari Yesus tapi cari hal. Yang dia cari hal pergi ini, yang dia pulang ikut jalan lah. Tanya setia, kenapa lu pulang ikut jalan lain? Lompat pagar. Karena terlalu menghayati makna temana. Kenapa? Pulang lewat jalan lain. Pagar ada di situ dia tidak mau. Dia mau lompat
bertobat sudah ya. Jangan terlalu makna ini makna Natal sampai pulang lewat jalan lain. Pulang lewat jalan lain. Yang antar tadi pagi orang lain, karena dia pulang lewat jalan lain, maka yang antar dia juga orang lain. Ini itu satu begini balik ke sebelah. Nah, ini yang bahaya. Sudah pulang lewat jalan lain dengan orang lain pada jam lain, singgah di rumah lain, lalu orang tua tanya, dia jawablah lain. Orang tua tanya, lu dari mana? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Bete orang tua injak keluar. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, aku dari mana? Ayam koleh. Mari kawan. Nah, satu anak suri itu justru begitu. Kita tanya dia, kamu nanya, saya coba besar sedikit. Karena tadi apa? Pulang lewat jalan lain pada jam lain dengan orang lain, singkat di rumah lain, orang tua tanya jawab lain, maka 1 bulan kemudian dia pun perutlah lain. Perut lain. Yang pertama rata, dia bengkok naik di atas. Nah, itu lain. Lalu pada akhirnya orang lain ganti dia pun beasiswa. Karena dia di keluar. Tidak boleh. Nah itu yang dia terlalu makna Natal. Saya memang waktu PGI kasih keluar ini tema ini, saya sendiri terlalu remeh. Saya lihat ini ya, sudah dipegang lagi ayatnya. Saya tidak ikut PGI. PGI siapa? Dia bukan Tuhan Allah. Jadi kalau misalkan dia bilang ini tidak lengkap, ini kan orang plesetkan, bahaya sekali. Ada jalan lain, lagi tidak ada jalan lain untuk keselamatan. Kalau mau selamat siapa? Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Yang berikut lagi saudara, ketika saudara tidak cari Yesus, lalu pulang lewat jalan lain, baru dapat sebuah masalah lain, maka saudara mulai datang kepada Yesus. Ada masalah baru datang pada Yesus. Itu kebiasaan kita. Sebelum ada masalah, dia tidak datang. Tunggu dulu, kalau sudah ada masalah baru dia datang pada Yesus. Tuhan Yesus, tolong Tuhan. Beta lu cinta dia mau dia kasih putus. Beta terlalu sakit hati Tuhan. Tolong. Bentar Tuhan pun jawab apa? Lu masih kecil ini, lu masih ngomong itu. Coba doa lain sah. Nah itu. Coba doa lain. Ini kita karena pulang lewat jalan lain. Jadi lu supaya doa lain, jadi Tuhan doa lain sah minta. Itu bukan masalah. Lu tolong doa yang lain. Kici anak dulu doa mulai itu boleh. Tuhan tolong, setelah saya sudah dapat kerja, sekarang masih sekolah, masih doa memang sudah dapat kerja. Nah tolong kasih yang baik ke Tuhan. Tuhan bilang, lu sekolah dulu. Sekolah dulu. Dulu ini di kami rumah itu tidak sembarang, kita tidak sembarang pacaran. Ini mantua di sebelah ini tapi ya dari semua mungkin dulu masih pakai telepon ya. Saya pun mau itu pacar dulu ya, yang pernah telepon. Saya pulang mantua suka kami, ada yang telepon. Saya biasa waktu marah main kali, mungkin bisa terus ini.
Jadi ini hal yang perlu sekali untuk kita lihat. Karena saya takut sekali kalau lu ada masalah, baru lu datang pada ini ketakutan saya, kekhawatiran saya, bahasa manusia untuk ini. Jadi lu datang pada Tuhan, kalau Tuhan bilang NHM, nane lo homo. Kalau Tuhan bilang begitu, itu kawan neraka. Itu berarti lu bukan umat pilihan Allah lagi untuk dipilih masuk surga. Itu neraka itu. Kalau lu berdoa itu berat. Tapi ini kekhawatiran saya. Tuhan tidak seperti saya khawatir. Amin. Tuhan tidak seperti saya khawatir. Ini kalau yang video potong, hati-hati ya, nanti saya kena hujan betul-betul. Harus seutuhnya. Begitu. Bahaya. Jadi ini penting sekali. Karena itu saudara kekasih Tuhan, maka saya minta kepada semua kita, saya dan saudara, belajarlah dari orang Majus. Untuk apa? Bijaksana, pintar. Sekali lagi, Tuhan tidak akan pakai orang bodoh, kecuali Tuhan suka si pintar. Jadi kalau masih bodoh, sadar, minta Tuhan tolong saya, memberikan hikmat, akal budi, pikiran dan marifat, dianugerahkan kepada saya untuk saya menjalankan kehidupan saya dalam dunia yang sementara ini dengan bijak. Maka kalau dengan bijak, dengan sendirinya kehidupan kita hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi siapa? Tuhan Allah. Saya minta anak kalau lupa. Saya suka itu lagu tadi itu. Anak yang berapa itu? Tolong untuk nyanyi. Nah, saudara sungguh-sungguh konsentrasi pada Tuhan. Konsentrasi untuk saudara mau dirubah. Untuk saudara bisa dirubah. Saya juga perlu dirubah. Benar-benar sungguh-sungguh ada tempat ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan pada SMA PGRI Nelayan Tulus. Maka biarkan Tuhan untuk masuk dalam hatimu. Biarkan Tuhan ada dan merubah engkau. Engkau tidak bisa merubah dirimu sendiri, tidak bisa. Menyenangkan dan biar dia berkarya dalam hidup, sehingga apa yang engkau buat adalah mulia bagi Allah di tempat ini. Selagi engkau tinggi hati, engkau adalah duri dalam daging SMA ini. Sekali-kali engkau tidak boleh terpecah, tapi engkau minta Tuhan untuk biar ikat satukan semua yang ada di tempat ini, sehingga biar tali kasih Tuhan yang mengikat engkau, dan tidak bisa ini satu siapapun atau apapun yang bisa memisahkan engkau atau memutuskan tali. Ingat bahwa Tuhan yang berkarya di tempat ini, Tuhan yang memberikan tempat ini, maka Tuhan pula yang akan bertanggung jawab. Tuhan pula yang akan bertanggung
memelihara. Kita tidak ada artinya. Kalau engkau ada di sini, engkau harus meyakini engkau diutus Tuhan untuk bersekolah di tempat ini, untuk mengajar, untuk bekerja di tempat ini, untuk memberikan sumbangan pemikiran terapi ini. Karena Tuhan sadar bahwa engkau adalah hamba Allah dalam pendidikan. Engkau bukan hamba siapapun, bukan hamba dirimu, bukan hamba keluargamu, bukan hamba oleh apapun juga, tapi engkau adalah hamba Allah. Hamba harus merendah dan diperintahkan oleh Tuhan, taat sama Tuhan, sehingga kita tetap satu, dan maju menuju masa depan bangsa ini. Dunia sumbangannya juga bisa dari kebutuhan dunia dari SMA PGRI Melete. Itu yang perlu kita doakan. Karena itu biarkan Tuhan memakai, biarkan Tuhan memakai. Baik, kita akan masuk di dalam doa persembahan. Dan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap kubur terima kasih kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh diizinkan Tuhan hari ini merayakan syukuran Natal dan Tahun Baru keluarga besar SMA PGRI Melete, dan akan kami menandai dengan persembahan kami. Karena itu kami mohon kiranya Tuhan kuduskan dan sucikan setiap persembahan kami, agar berbau harum di hadapan Tuhan dan juga bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan di dunia. Ini doakan Tuhan di dalam nama Yesus yang adalah korban yang hidup itu, kami berdoa. Amin.
Umat Tuhan, tundukkan kepalamu, matamu tertutup, dan hatimu terangkat benar-benar dan berjumpa dengan Tuhan saat ini. Umat Tuhan, engkau adalah umat pilihan Allah. Dan jangan pernah takut gentar terhadap siapapun atau apapun di dunia ini. Karena tidak ada seorang pun apapun di dunia ini yang bisa memisahkan engkau dari kasih Kristus. Dari itu, arahkanlah hatimu benar-benar kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God.